Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Ririn beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum sebagai perantara. Al-Imamul Bukhari rahimahullah, Ibnu Sirin rahimahullah, Atha rahimahullah, Ibrahim rahimahullah, dan Hasan rahimahullah melihat tidak masalah menjadi perantara. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak mengapa seorang berkata jual baju ini. Jika terjual lebih dari harga yang diberikan, maka kelebihannya tersebut menjadi hakmu. Ibnu Sirin berpendapat, jika seseorang berkata jual barang ini dengan harga sekian, jika mendapat keuntungan maka untukmu, atau harganya untukku dan kelebihannya untukmu. Hal tersebut dibolehkan sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna ala syurutihim. Transaksi orang Islam itu sesuai dengan syarat-syarat antara mereka. Hadis selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, yaitu catatannya. Hadisnya riwayat Ahmad, Abi Dawud dan Al-Hakim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari rahimahullah berkata, beliau menyebutkan hadis di atas dalam syarahnya. Saya mau terangkan dulu gini. Ada orang itu punya barang gak bisa jual. Ada orang pinter jual tapi gak punya barang. Dan sinilah pentingnya dalam Islam itu kita saling tolong menolong. Maka kalau panjenengan punya barang gak bisa jual, bisa minta tolong ke orang untuk menjualkan. Akadnya nanti terserah. Bisa saja begini, jual sesuai dengan harga dari saya, jangan lebih. Jangan lebih, nanti saya kasih persen, kamu 2,5% misalnya. Begitu boleh? Boleh. Dan orang yang menjual tidak boleh menjual lebih tanpa seizin yang punya barang. Karena ingat, di antara rukun jual beli itu adalah harus pemiliknya.
Nah, yang punya barang memberikan amanah kepada wakilnya, nggak boleh menjual lebih dari yang ditentukan oleh penjual, oleh pemilik barangnya. Satu dulu. Kemudian yang kedua atau begini, saya tidak mau tahu, pokoknya ke saya sekian. Kamu lebih tidak apa-apa. Nah, itu lebih enak lagi itu. Yang penting ke saya sekian. Kamu ambil untung berapapun terserah. Tapi saya nggak kasih kamu. Kenapa? Itu tadi pesan. Oh, nanti dulu. Nanti dulu. Jadi dari awal yang enak jelas. Jadi dari saya ke saya pokoknya sekian. Kamu laku berapa terserah. Tapi kamu nggak dapat persen dari saya. Ambil cari untung sendiri. Boleh, tidak ada masalah. Nah, kalau orangnya nggak ngomong apapun, berarti kembali pada kebiasaannya. Ya, kebiasaannya bagaimana? Karena kalau kita tidak tahu akad yang jelasnya, maka kembalikan kepada al-uruf. Al-uruf itu kebiasaannya. Dan itu nggak enak. Mending jelas. Nah, jadi misalnya, wis nanti jual sesuai dengan yang saya mau dengan harga itu, kamu saya kasih persen. Kalau ibu tidak seneng, ngomong aja. Gini aja, saya nggak usah persenin deh. Tapi izinkan saya menjual. Yang penting ke kamu sekian. Nanti saya boleh jual lebih. Oh ya udah terserah. Nah, sudah jadi deal. Itu boleh menjadi perantara. Jadi menjadi broker ya. Ya, menjadi broker itu boleh. Nah, dengan cara seperti itu kan banyak dijual rumah, hubungi Senturi atau apa jenis. Iya, apa? Iya. Ada yang tanpa perantara. Nah, jadi itu hubungi pemilik langsung. Jadi dalam Islam itu diperbolehkan. Jadi kalau orang sering kayak gitu ada yang kan ada kayak seperti Timoni bilang ada yang dapat perjanjian. Berarti ada kemungkinan orang yang menjual itu dapat persen dari penjualnya, dari pemilik barang atau enggak dia juga jual lebih, jadi mau dapat lebih banyak, nggak masalah itu. Gini. Kan kalau nggak ada akad apapun, tapi kan pasti dari Ibu Meni kan ngasih harga pasti kan? Ya, betul. Ngasih harga. Tapi nggak ada ketentuan boleh jual lebih atau tidak gitu kan? Ya, betul. Yang penting Bu Meni taunya masuk ke saya sekian. Terus tahu-tahu yang menjual itu menjual lebih. Kalau memang tidak ada larangan apapun dari pihak yang menjual, terserah saja, tidak ada masalah. Ya, kalau ada larangan, kayak tadi saya bilang tadi jangan jual lebih ya, itu sesuai. Iya. Kalau nggak pakai akad, kembalikan kepada adatnya aja, kebiasaannya aja. Nah, kebiasaannya ya berarti sah-sah saja saya jual lebih, yang penting kan laku dengan harga yang bagus, itu seperti itu. Itu contoh aja itu misalnya. Itu misalnya. Bisa dipahami ya? Jadi bekerja menjadi perantara itu boleh. Combe namanya. Combe. Comblang, makelar, broker, apalagi. Ya, yang penting benar. Iya. Sudah saya makan misronya. Apa Bu? Combe itu bahasa Jawa di Jawa Timur, combe namanya. Combe. Iya, combe. Combe itu pondok cangkem mbek lambe. Cangkem di sini. Cocok, bukan cocok ya, Pak. Apa contoh apa? Terus combre ini ada Macam di jeruk. Jual beli paksa. Mayoritas ahli fikih memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 29 yang artinya illa antaradhim minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan kerelaan di antara kalian. Jadi kecuali harus saling rela, bukan karena terpaksa. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal bai'u antaradhin," bahwasanya jual beli itu harus saling ridho.
rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Daruqutni wa Tabarani wal Baihaqi wal Hakim. Diangkat atau dimaafkan dari umatku kesalahan, kekhilafan, kelupaan dan perbuatan yang dipaksakan padanya. Hadisnya riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ad-Daruqutni dan At-Tabarani serta Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Kualitas hadis di atas masih diperdebatkan, apakah termasuk hadis hasan baik atau dhaif lemah. Jual beli secara paksa atas harta dengan cara yang dibenarkan hak, hal tersebut sah. Jual beli secara paksa atas harta dengan cara yang dibenarkan atau dengan cara yang hak, hal tersebut dibenarkan. Seperti seseorang dipaksa menjual rumahnya untuk pelunasan jalan, untuk perluasan jalan, atau pembangunan masjid, atau perkuburan, atau seseorang dipaksa menjual barang miliknya untuk membayar utang dan memberi nafkah untuk istri atau kedua orang tuanya. Pada beberapa kondisi, jual beli paksa dapat dibenarkan dengan cara merampas kerelaannya agar mendapatkan keridhaan menurut hukum syariat. Abdurrahman ibn Ka'ab menceritakan, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an adalah seorang pemuda yang sangat dermawan. Ia tidak pernah memiliki apa-apa dan masih terus membuka tangannya sedekah hingga semua yang dimilikinya habis dan utangnya bertumpuk. Kemudian ia menghadap Rasulullah Muhammad SAW agar bersedia berbicara kepada orang-orang yang memberinya utang. Kalau kejadian ini dibiarkan terhadap seseorang, tentulah mereka membiarkannya untuk Mu'adz demi Rasulullah Muhammad SAW. Namun Rasulullah Muhammad SAW menjual semua harta Mu'adz sehingga Mu'adz tidak memiliki harta sama sekali saat itu ya. Saya mau terangkan dulu gini. Jual beli secara paksa prinsipnya terlarang. Jadi harus saling rela. Tidak boleh tidak saling rela. Itu prinsip dasar dulu ya. Namun dikecualikan tadi boleh jual beli secara paksa kalau berkaitan dengan misalnya ini untuk kemaslahatan umum mau pelebaran jalan. Sehingga mau tidak mau harus digusur. Sehingga beberapa orang yang dapat uang saat itu namanya bisa sampai haji, namanya Haji Mansur. Haji halaman kena gusur. Ya kan ada kan Haji Mansur, haji halaman kena gusur. Ya Abidin itu. Ada yang haji tenan, ngeteni tenanan. Ada yang hajinya itu sokeh mas turah. Sokongane wong akeh, ongkosnya masih turah. Masih lebih. Ya, orang condet gak paham. Nah, saya mau terangkan dulu gini. Jadi, kalau untuk kemaslahatan umum seperti pembangunan masjid, seperti pemakaman tadi, boleh dijual dibeli secara paksa boleh, tapi tidak oleh perorangan, oleh pemerintah, oleh pejabat. Jadi kalau oleh perorangan nanti beda bab. Misalnya ada orang kaya mentang-mentang kaya dia mau bikin masjid, terus gusur rumah orang seenaknya, enggak bisa begitu. Tapi kalau ini programnya pemerintah, karena di situ dibutuhkan masjid dan tidak ada tanah yang strategis di situ dan harus menggusur, maka itu diperbolehkan. Jadi intinya satu, untuk kemaslahatan umum. Kalau tidak untuk kemaslahatan umum, maka itu tidak boleh. Kalau yang saya pahami dalam konteks keindonesiaan ya, untuk pembangunan BKT itu misalnya, kan untuk kemaslahatan umum. Terus jalan tol misalnya, atau untuk pembangunan jalan misalnya. Nah, itu atau pemakaman termasuk misalnya. Tapi itu saya ulang, sepeda yang saya pahami oleh tokoh masyarakat setempat atau oleh pejabat setempat, karena memang dibutuhkan. Tapi dengan catatan loh ya, tidak zalim tentunya. Kalau zalim nanti tentu ada hitung-hitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh dibeli paksa itu boleh. Kenapa? Karena ini untuk kemaslahatan umum. Satu. Yang kedua berkaitan dengan nafkah. Ada seorang suami tidak mau memberi nafkah ke keluarganya karena
dia tidak mampu tapi dia punya aset yang bisa dijual. Sehingga istrinya misalnya melaporkan ke pejabat setempat atau kepada hakim, maka hakim boleh mengambil paksa harta suami untuk dijual guna kemudian diberikan kepada istrinya sebagai nafkah atau kepada orang tuanya sebagai nafkah misalnya. Itu diperkenankan. Ya, terus kemudian termasuk juga diantaranya kalau berkaitan dengan hutang. Nah, makanya kan ada beberapa orang yang kemudian disita asetnya berkaitan dengan hutang terus dijual lelang gitu kan. Kalau merujuk pada pendapat ini berarti memang diperbolehkan, tapi dengan catatan memang yang bersangkutan betul-betul tidak bisa bayar hutang kecuali dengan cara disita barangnya itu. Tadi kan sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an berharap Nabi mau bicara kepada orang-orang yang menghutangi beliau. Nah, tentu kalau Nabi yang ngomong pasti diikhlaskan orang Nabi kok. Nah, Nabi tidak mau begitu. Nabi mengajarkan hukum yang benar sehingga semua asetnya Mu'adz bin Jabal dijual saat itu untuk membayar utangnya beliau. Tapi setelah itu Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman jadi hakim tinggi di sana. Ya kaya lagi. Jadi hakim tinggi di Yaman. Jadi disita hartanya seluruhnya untuk membayar utang, terus dikirim ke Yaman jadi hakim tinggi di Yaman. Nanti di masa Sayyidina Umar jadi gubernur beliau. Yang hanya dalam waktu 3 tahun kepemimpinan beliau jadi gubernur, kemiskinan di Yaman habis selesai. Itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Jadi saya ulang, secara umum tidak boleh ya jual beli secara paksa, kecuali tadi ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, atau karena hutang tadi, atau karena ada kewajiban nafkah yang tidak tertunaikan sehingga harus menjual asetnya misalnya. Itu seperti itu. Allahu Akbar. Terus kemudian jual beli karena terpaksa. Tadi dipaksa, sekarang terpaksa. Apa bedanya ini? Pada beberapa kasus seseorang terpaksa untuk menjual miliknya karena utang atau untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari, sehingga menjual miliknya dengan harga di bawah harga pasar. Jual beli seperti ini dibenarkan dan hanya makruh hukumnya, akan tetapi tidak membatalkan akad. Dalam Islam itu kan menjual terlalu murah sampai merusak pasaran itu tidak boleh. Saya ulang, menjual murah barang sampai merusak pasaran itu tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Tapi kalau terpaksa karena ada kebutuhan yang harus dipenuhi, kalau gampangannya tidak ada pilihan lain, ini mesti jual TV ini, mesti jual laptop ini, mesti jual apa dengan harga murah. Tentu kalau ketahuan pedagang yang lain tidak boleh kan, karena murah banget. Tapi karena ini terpaksa, tidak apa-apa. Sebenarnya merusak pasaran tapi terpaksa, nggak ada pilihan lain, ya tidak apa-apa, butuh. Kalau aslinya kan tidak boleh. Pada kasus tersebut dianjurkan untuk membantu dan memberikan pinjaman pada orang tersebut sehingga ia dapat terbebas dari kondisi sulit yang dialaminya. Ya kalau ada yang mau berbaik hati sih dia nggak harus jual barang-barang miliknya, tapi dia bisa kita pinjami. Yang penting dia bisa bertahan. Kalau Anda mau. Masalahnya kan kadang orang tidak mau, bukan apa-apa. Takutnya tidak kuat bayar, daripada nanti jadi masalah, mending gimana baiknya lah, bagaimana baiknya, bantu aja kalau gitu, dia nggak makan hati. Karena orang untuk gini, maaf ya, ada orang secara kasat mata dia kekurangan, menjadi cukup sih kalau dia jual motornya, kalau dia jual mobilnya, kalau dia jual rumahnya misalnya. Kalau dalam fikih orang itu nggak harus jual semua asetnya itu. Asal secara kasat mata memang dia masuk orang kategori orang yang butuh, dia tidak ada keharusan untuk menjual motor atau kasih uang zakat, boleh, tidak apa-apa. Boleh, iya. Walaupun dia tampaknya sepertinya mampu, tapi kan mohon maaf, kan ada orang punya mobil tapi nggak kuat beli bensinnya, mobilnya kan ada, Bu. Kan boleh, kan faktanya memang dia kekurangan. Dia maaf misalnya ada orang nge-Grab. Misalnya ada orang nge-Grab, terus penghasilan dari nge-Grab itu untuk kebutuhan rumah tangganya kurang, sehingga
untuk ngerawat mobilnya aja dia nggak ada duit misalnya. Nah, Itu kenapa kan, terus? Pak, maksudnya Pak, itu kan memang jelas Grab kurang. Tapi kalau yang nyata-nyata dia ada itu apa harus dijalanin juga, Pak? Kalau kan saya bilang, kalau kasat mata menurut ibu dia tidak mampu, penghasilannya masih kurang, ya sudah kasih aja, nggak ada masalah. Iya. Tapi kan itu kakinya Bu. Itu kalau Tapi kan itu buat usaha. Iya buat usaha. Iya kakinya itu. Jadi Iya. maksud sama ya, kalau ada kan anak udah nikah terus dia Hmm. orang tuanya, emang orang tuanya rumahnya gede, bagus, tapi ternyata anak yang tinggal di situ juga dia karena suaminya kerja biasa, dia jadi seperti dia kekurangan lah jatuhnya. Iya. Tapi kita ingat dari luar, rumahnya gede masa kekurangan gitu, seperti itu mungkin. Dan dia tidak wajib menjual rumahnya untuk menjadi cukup. Nah, makanya dia Orang tua. oh iya. Ya. Manusia kan memang bisanya cuma lihat dari luar aja. Nggak tahu di dalamnya. Ya, jadi yang tahu ya kita kasat mata. Bu Reni ngeliat kasat mata dia ini butuh apa tidak. Kalau dia butuh ya udah bantu. Pakai zakat boleh. Jangan nggak mikir apa-apa. apa-apa gitu ya. Pak. Betul. Udah bismillah. Jadi kalau mau kasih zakat tidak apa-apa. Jadi daripada ngutangin termakan hati, Datang ya. nah, mending kasih zakat aja. Seperti itu. Tapi nggak boleh. Apalagi Bu Reni kan ada dana tiap Jumat. Amin. Ya. 3 miliar. Nggak boleh dong. Amin ya Allah. Amin. Lagi ngaji loh, Pak. Iya, amin insyaallah. Saya. Mau diamini masih. Kenapa Bu Hati? Kan tadi semisal gimana tadi aku? Ya. Lihat dari luar. Gimana tadi? Lupa. Lupa ya nanti. Ya nanti. Dimakan dulu kuenya nanti supaya ingat ya. Apa Ustaz jadi? Oke, lanjut. Ada sebuah khabar yang tidak diketahui perawinya, tapi ada riwayatnya lah. Dan menurut Abu Dawud rahimahullah bersumber dari seorang syekh Bani Tamim yang menceritakan kami pernah berbincang-bincang dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang saat itu berkata, "Sayati 'alan nasi zamanun ghadudun ya'uddul musiru 'ala ma fi yadayhi wa lam yu'maru bidzalik." Akan datang suatu masa sebagian orang menggigit orang yang dalam kondisi kesulitan atas apa yang ada di tangannya, tidak memberi pinjaman dan tidak pernah melepaskannya. Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu sekalian. Al-Baqarah 237, wala tansawul fadla bainakum. Orang-orang yang terjebak kesulitan akan terpaksa melakukan akad jual beli atas segala harta yang dimilikinya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW melarang jual beli karena terpaksa. Jual beli dengan tipu daya dan jual beli buah-buahan yang belum dipetik. Tapi kalau memang kita mau membeli dan dia memang terpaksa menjual karena kebutuhan, maka itu tidak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita mengkondisikan orang itu dalam kondisi terpaksa, sehingga mau tidak mau akhirnya dia menjual barangnya dengan terpaksa. Contoh gini, pernah dengar ada kasus itu nggak? Ada orang nggak mau jual tanahnya, terus sama orang tertentu dipagari muter sehingga dia nggak bisa keluar gitu. Sehingga mau tidak mau dia harus jual, iya dengan harga yang, daya sudah dengan harga yang apa namanya? Ya bukan dengan harga terpaksa, bukan harga yang sesuai itu. Maka kalau itu disengaja tidak boleh sebenarnya kalau itu. Kalau sengaja tidak boleh. Dolim. Kalau sengaja ya. Kalau sengaja. Makanya ini biasanya pekerjaan developer biasanya. Tidak semuanya sih, cuman ada beberapa itu. Kalau ada perumahan itu kadang sengaja ditinggikan perumahannya itu. Nanti pembuangan airnya itu ke kampung itu supaya dijual murah ke developer rumahnya. Nah, kalau itu disengaja tentu nggak boleh. Itu seperti itu. Jadi kalau itu disengaja tentu tidak boleh. Tapi kalau memang nggak disengaja, artinya ya memang pembangunan di situ akhirnya membuat keadaan seperti itu.
dan kemudian orang mau menjual kepada, ya itu beda bab nanti kasus. Tapi kalau sengaja tidak boleh. Kalau sengaja dibuat didolimi ya, sengaja dolim itu tidak boleh. Kalau sengaja dolim tidak boleh. Itu seperti itu. Makanya kan kalau kita misalnya ada orang yang terpaksa menjual barangnya dengan murah kepada kita atas kemauan dia sendiri bukan atas kemauan kita, itu tidak ada masalah. Walaupun kalau memang kita nggak tega, ya sebaiknya diberi lebih. Artinya kita beli sesuai dengan harga yang dia mau, kita lebihkan sebagai sedekah kita kepada yang bersangkutan. Kalau memang kita nggak tega, kadang-kadang ada orang itu yang menjual terpaksa karena ya ada kebutuhan tadi itu, yang anaknya kuliah lah, yang sakit lah, yang apalah macam-macam. Ya kita beli sesuai harganya nggak ada masalah karena memang dia maunya jual murah. Tapi kalau memang kita ada kelebihan, tentu melebihkan itu lebih baik. Itu seperti itu. Dan dalam bentuk sedekah tadi, itu seperti itu. Tapi kalau disengaja dibuat sistem agar dia menjual dengan terpaksa, itu tidak boleh. Kayak ada orang dapat warisan tanah memanjang ke belakang. Nah, terus kalau maunya kan baginya kan begini. Boleh bagi begini asal yang depan ngasih jalan untuk yang di belakang. Kalau yang di belakang nggak dikasih jalan, itu kan sama dengan mematikan potensi yang di belakang. Ya kalau sengaja dolim, nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu yang terjadi di tanah saya itu. Itu kan saya udah bilang ke saudara saya semua bahwa tidak apa-apa, yang paling depan itu untuk adik saya yang paling kecil tidak ada masalah. Kami yang kakak-kakaknya di belakang nggak ada masalah. Tapi saya minta satu syarat, beri kami jalan, dan jalan itu harus diteken surat bahwa ini memang jalan umum untuk tembus sampai tanah belakang. Tapi dia nggak mau. Ya sudah, kalau nggak mau ya wis. Pak, berarti tanahnya belum ada kesepakatan. Ya, Pak? Memanjang ke belakang. Jadi dipotong kayak lapis sedikit gitu ya maksudnya? Iya, jadi gini, adik saya kan maunya kan paling depan. Ya, dia terus kami kakak-kakaknya di belakang. Kita tidak ada masalah di belakang, tapi kita minta jalan yang satu mobil masuk. Iya. Iya. Nah, tapi harus begitu. Iya, tapi kan depan juga besar. Depan juga besar. Depannya Iya. besar. Iya, enggak, depan juga besar. Apa? Lebarnya berapa? Kan lagi Saya enggak. Ustaz kan Yang jelas lebar banget itu. Lebar banget depan itu. kalau lebar banget kenapa enggak dibelah? Kalau mobil mah 2 Masalahnya memanjangnya kan tanahnya bukan tipe tanah lurus. Dan kalau di caca 4 depan itu jadi kecil-kecil. Masih lah, itu kan 9,8. Dia harus Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Adik saya paling depan, kita kakaknya. Enggak, kita kan kita menjaga persaudaraan. Saya udah bilang, saya ngomong bahwa sudah, tidak apa-apa kamu depan, kami kakak-kakaknya di belakang. Tapi kita minta jalan yang cukup mobil loh, untuk lewat. Dan itu harus diteken surat dari desa lah bahwa ini jalan umum. Terus saya nggak mau Tidak mau, sampai sekarang nggak jawab. lah terus Akhirnya bangun. Enggak, dia memakai bangunan yang sudah ada. Kita kalau maksud kan udah kejadian ibu bapak udah nggak ada. Iya. Nah sekarang kan kalau saya ibu saya masih. Hmm. Terus kemarin memang sudah dibilang bahwa tanah itu akan dibagi 4. Modelnya kayak Pak Ustaz, tapi dia sebenarnya tanahnya kotak punya saya gitu. Cuma paling depan ya yang laki-laki yang paling kakak saya yang besar, terus adik saya cowok, kakak saya perempuan, saya paling belakang. Karena memang dari sana pembagian tanahnya sertifikatnya yang awalnya sudah dibagi seperti itu. Nah, terus saya mikir juga, seperti Pak Ustaz saya mikir, nah itu kalau dapatnya depan, saya di belakang nggak bisa usaha apa-apa, saya gitu tadinya. Terus saya sempat nembusin ke kakak saya, ke ibu saya, boleh nggak ya saya minta tukar dikit di depan? Saya nggak usah yang banyak, saya bilang gitu. Saya minta yang depan aja sedikit, yang penting saya bisa usaha kalau itu. Jadi ibu saya udah, iya, ternyata tahu kakak saya ngomong sama istrinya nggak setuju. Aneh ya Pak Ustaz. Ya sudah. Kalau saya gini, Iya. saya punya kawan di dekat Titian Indah itu juga sama, dia tanahnya kotak gitu. Tapi dia bagus pembagian gini. Jadi dibagi gini. Jadi tetap dibagi memanjang ke sana ke dalam. Ya ke dalam, tetap ke dalam. Tapi dibuat jalan tengah. Sehingga semua dapat jalan gitu ya.
Iya, iya, iya. Kalau gitu kan Iya. harusnya perjanjian awal pada saat ibu saya masih ada mungkin. Iya, makanya saya bilang tadi, saya itu sama. Saya juga sama terkait dengan tanah waris saya, tanah waris bapak saya itu. Sudah nggak apa-apa, adik saya paling depan kan, dia memang sekarang ada usaha di depan kan, nggak apa-apa, pakai aja di depan, itu hak dia nggak apa-apa. Kami kakak-kakaknya bilang, tapi kami minta jalan. Ya nggak ada jawaban, ya sudah stop, depending dulu. nanti bicara lagi. Pak Ustadz, berarti alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz. Iya. Ini buat pelajaran buat kita kalau nanti kita beli tanah. Ah. Ini kan satu di sini buat si Anu, satu sini buat si Anu. Ini Iya, Pak. iya, iya, iya. Jangan langsung begitu ya ini. Iya, iya, iya. Ini harus dibuat dulu kalah ini. Enggak, itu sekarang pun bisa. Iya. Kita pelajaran ya. Kalau yang bagus itu yang kawan saya yang di Janji itu. Jadi tanah warisnya kotak begitu, kotak gitu. Ya, tetap dibagi memanjang bukan menyamping ya. Tapi tengah ada jalan. Iya, tengah ada jalan. Kalau saya nggak harus tengah, saya minta pinggir aja karena tengah kan ada toko. Kalau saya kan tengah itu sudah ada toko, ada rumah saya, ada rumah orang tua. Kalau ambil tengah nggak mungkin bongkar bangunan. Saya minta pinggir aja, pinggir itu memang sudah ada jalan. Pinggir. Iya, itu rumah dari toko saya itu tarik lurus ke rumah itu ada space jalan untuk mobil masuk bisa itu. Jadi zaman orang tua saya masih sudah ada kosong itu sampai tembus ke belakang. Cuman sekarang kan sama adik saya di belakang kan dibuat kandang ayam itu. Saya nggak tahu gimana ceritanya itu kok ya kok nggak mau kok nggak mau dipotong. Ada istrinya atau suaminya yang Saya enggak kalau itu saya sudah punya prinsip. Kalau ipar itu bukan urusan saya, itu urusan adik saya dengan istrinya. Adik saya sama saya urusannya laki-laki. Jadi adik saya urusannya dengan saya. Kalau istrinya dia urusannya dengan dia bukan dengan saya. Saya nggak mau urusan dengan istrinya. Kecuali dia mangap baru urusannya dengan saya. Kalau dia nggak mangap ya urusannya sama adik saya. Pokoknya saya punya prinsip enggak pokoknya adik saya urusannya dengan saya. Kalau istrinya dengan adik saya nggak mau ikut ipar urusan sana. Saya nggak mau ribut sama ipar saya. Itu urusan dia. Kenapa? Ya wallahu a'lam bishawab. Padahal kami berempat itu enggak laki 2. 3 bersaudara itu sudah ngomong gitu padahal. Enggak apa-apa kita kakak-kakaknya di belakang. Cuma kita minta jalan. Apa? Laki-laki paling besar saya. Kalau kakak saya. Itu seperti itu. Wis kurang ngopo. Tak iyano tapi sik gak gelem ae. Ya semoga diberi daya oleh Allah semuanya. Kita juga amin. Tidak hanya dia tapi kita juga amin Allah. Padahal kan udah ada jalannya gitu ya. Akhirnya dibikin kandang. Sudah ada jalan. Jadi dari tokonya orang tua saya itu sebelah kiri itu ada jalan yang satu mobil cukup masuk. Itu terus sampai ke rumah. Rumah itu ada space jalan lagi ya itu cukup untuk mobil masuk terus sampai ke belakang bisa itu. Gitu. Cuman sekarang yang di samping rumah itu ditutup buat kandang kalau saya nggak salah. Ya saya nggak ngerti. Makanya maunya saya itu jebol des sampai belakang. Jalan itu bisa buat kayak klaster gitu ya Pak di rumah. Iya, makanya saya bilang apa? Saya minta jalan yang cukup untuk mobil pokoknya. Kalau nggak, dan itu harus ada suratnya. Kalau nggak ada suratnya nanti kan bisa sewaktu-waktu di. Iya. Ngerinya kan nanti kalau nggak disuratkan nanti kan begitu kita nempat di belakang, tahu-tahu ditutup kan bisa saja. Iya. Iya. Yang di dekat rumah saya di gang itu gitu. Iya itu. Berdua saudara kakaknya berantem akhirnya jalan ditutup, adiknya nggak bisa keluar. Nah itu yang naudzubillah itu. Itu tadi saudara adalah maut. Akhirnya dia minta jalan sama tetangga jebol belakang kasihan nih Pak Ustadz. Karena saudara. Iya. Tapi ada loh di TV juga ya, sampai jalan tuh miring bagusnya ya. Saya juga sama di saya itu suruh pakai jalan belakang. Oh gitu. Ya, saya bilang enggak, saya kan tahu tanah situ kan. Saya kalau jalan belakang lewat tanahnya siapa, saya bilang gitu. Nempel dengan tanah saya itu udah tanah orang, saya bilang gitu. Itu kan sama dengan nyuruh kita beli tanah di belakang. Iya. Jadi tapuk lambe ini. Kenapa? Enggak, jangan. Kita sekeluarga tidak ada tradisi untuk itu. Kita serahkan sama Allah aja sambil
Tetap secara baik-baik kita musyawarah. Makanya kan Udah mah paling bilang, kecil ya. kita Udah paling kecil mau emak. Lu di sana nggak usah keluarin biaya sayang. Ya enggak lah, kan ada kereta. Nah, pokoknya kita berusaha tetap baik, Ya nanti kalau mungkin terpaksa, wallahu a'lam bishawab. Terpaksanya ini apa dicurigai? Enggak, semua tetap baik. Enggak, kalau kita semuanya, kalau saya tetap maunya baik. Kita sekeluarga maunya baik-baik. Enggak. Ya oke, sekarang belum adil ya oke lah, kita sabar Iya, dulu. perempuan pada menunggu baik, Pak. Kenapa? Sertifikat di Bapak. Di saya. Belum dipecah gitu Pak Ustaz. Belum. Oke. Yang nggak usah depan doang. Sertifikat di saya itu gara-gara suatu saat tahu-tahu masuk bank itu surat itu tanpa tanda tangan dari saya. Nah, biasanya kayak gitu bisa. Tanpa tanda tangan dari saya kan kaget. Kok tidak ada tanda tangan dari anak? Karena udah masuk ke bank, saya yang nebus itu. Itu saya yang nebus itu, yang ngeluarin dari bank itu. Akhirnya ketahuan gitu Pak Ustaz. Ya ketahuan lah. Adik-adik Pak Ustaz. Biasanya kayak gitu kan game Ya ini akhirnya ketahuan akhirnya. Allah yang ngatur. Saya ambil paksa itu, saya yang ngeluarin saat itu. Kalau masih mending di bank bisa ditebus. Kalau suami saya malah jalannya dijual sama kakaknya, dipalsuin tanda tangannya. Ya Allah. Jadinya bisa. Dipalsuin. Kakak yang pertama. Kalau saya yang saya marah itu, kok bisa tanpa tanda tangan saya masuk ke bank? Harusnya itu terima aja Pak Ustaz. Ya harusnya itu, harusnya. Mungkin dipalsuin. Oh ada ibu. Tidak tahu, pokoknya saya marah aja. Atau dia punya kenalan orang. Tapi semarah-marahnya saya kan saya tebus juga itu uang. Oh, itu Bapak yang ngurus gitu, Pak. Saya tebus uangnya. Saya ambil paksa. Antar juga ini. Bapak baik banget sih, Pak. Ibu juga baik banget. Bapak saya jadi mau ngambil tisu. Ya enggak Bu, ya kan kita mikirnya maslahat aja, saya ngeri aja itu kalau sampai kemudian di belakang hari tahu-tahu dia nggak bisa bayar kan repot. Kan ngerinya tambah lama kan tambah membengkak. Untungnya alhamdulillah ketahuan lebih awal sehingga langsung saya ambil. Ternyata ngambil itu juga ribet juga itu ngambil itu. Enggak sederhana juga, saya pikir gampang ngambil itu. Bayar terus dapat ya. Wah iya, ternyata enggak. Agak dipersulit juga itu. Kan tanah saya itu tanah depan pinggir jalan ya. Bank itu dari dulu ngincer itu. Oh, Ngincer tanah saya dari dulu diincer itu. Bisa akhirnya maksudnya bang ya. Iya, maksudnya Tambah sana kan bang. Diincer itu. Makanya saya sampai ngomong gini Kak, saya ingat perkataan bapak saya, lah iso ojo nyang bank. Itu kan duit panas kata bapak saya. Wah ini malah anaknya masukin ke bank, ya repot. Naudzubillah min syarri. Ya macam-macam. Ya masing-masing keluarga punya tantangannya sendiri. Cuman kita itu berusaha tetap nyambung rahim, tetap berusaha baik. Ya, adapun ya semoga tetap baik-baik saja lah semuanya. kalau kayak gitu kita jutakin dikit nggak boleh, Pak? Boleh. Kan ngambil sih. Adik saya itu tidak pernah saya marahi. Adik saya yang kecil itu kan tidak pernah saya marahi. Kampung. Iya loh, Pak Ustaz. Dulu pernah dititipkan ke saya oleh bapak saya ketika waktu saya masih SMA kan ngikut saya ke pondok. Dia masih SD saat itu. Usianya beda berapa tahun? Jauh dong, berarti ya. Saya SMA di SD kelas 3. Nah, terus saat itu bapak saya pesen, adikmu jangan dimarahi. Pernah saya marah itu kayak orang gak bisa nafas. Oke, saya ingat perkataan bapak itu. Sampai satu saat dia ngikut saya di Jakarta kan ngikut saya juga itu. Ngikut saya itu juga saya jaga perasaannya. Saya nggak pernah marah sama dia, nggak pernah marah. Ingat omongan bapak saya itu. Kalau dimarahi dia, gitu. Nah, sampai satu saat ayah saya kan meninggal. Terus menjelang COVID, menjelang COVID. Nah, dia ada berulah gitu ya. Berulah yang memaksa mau jual tanah itu. Tapi dengan harga yang nggak sopan menurut saya. Habis saya marahi di grup keluarga itu. Saya marah itu. Dan saya tidak pernah marah kecuali itu. Tidak pernah marah saya. Itu betul-betul saya marah. Di luar dugaan saya. Dia shocknya itu luar biasa. Anak iya. Itu saya berpikir, berarti anak kalau nggak pernah dimarahi, sekali dimarahi itu, wah, shock luar biasa itu. Saya marahi itu dia. Dia juga kaget Bapak bisa semarah ini. Iya, padahal saya itu marahnya itu Udah nikah ya?
Ya sudah saya marah itu udah nikah. Padahal saya marah itu karena saya sayang. Dan terbukti marahnya saya itu menyelamatkan dia dengan izin Allah. Kalau dituruti saat itu, tidak tahu jadi apa dia. Itu secara sunatullah ya. Tapi rupanya luka hati saya marah itu nggak hilang. Iya. Jadi dia itu saya baru ngeh itu kalau dia itu ternyata tipe orang yang nggak siap dimarahi betul. Dan memang nggak pernah saya marahi memang. Dan saya marah sekali-kalinya itu. Setelah saya belum marah lagi. Belum marah lagi. Apa terhitung kayak dimanjakan Pak Ustaz? Ya pokoknya anak yang terakhir ini memang oleh bapak saya diperseni begitu. Dan saya memang nggak pernah marah sama dia, emang. Betul tuh nggak pernah marah sampai kejadian dia mau jual tanah itu dengan harga yang nggak sopan itu. Wow itu habis saya marah itu dah. Hah? Bapak juga nggak pernah marah meskipun dia bikin kesalahan. Pokoknya bapak ibu kalau sama dia nggak berani marah ya. Karena itu. Masih ambil pelajaran anak saya harus pernah saya marahi. Jadi dia nggak shock kalau saya marahi. Kalau salah Pak Ustaz, kalau nggak salah ya shock juga. Ya enggak. Soalnya habis dimarahin ngos-ngosan. Karena anak saya laki-laki yang adiknya, bukan yang pertama. Yang pertama itu kenyang saya marahi. Maksudnya marah mendidik ya, bukan marah emosional. Kalau yang adiknya kan saya bilang, Abia minta izin mau marah ya. Ngomong gitu? Iya. Enggak boleh katanya. Loh, ini mau marah ini Abia ini, kan kamu salah. Tapi tetap enggak. Kalau kita langsung bilang marahnya. Tapi tetap saya marahi karena gini saya berpikir aduh kalau nggak pernah dimarahi itu jadi anak itu sensitif. Mental. Iya, mental tuh anu. Jadi nanti bergaul pun jadi lebih parah, iya. Saya bilang gini, saya bilang ke anak saya gini, kalau kami orang tua kalian marah itu karena cinta. Kalau di luar nanti kalian ketemu orang marah itu bukan dengan kebengisannya, saya bilang gitu. Harus siap mental itu, saya bilang. Walaupun bukan marah itu metode pendidikan saya bukan, tapi kadang kalau mengharuskan marah ya saya marahi, biar mereka siap mentalnya itu. Tapi marah yang mendidik ya, bukan marah yang menumpahkan kekesalan. Bukan marah yang menumpahkan kekesalan, bukan. Kalau menumpahkan kekesalan ya beda bab nanti. Itu seperti itu. Baik, selanjutnya. Jual beli pura-pura. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum masuk ke bab, kalau masih ada waktu ya jual beli pura-pura, ada yang mau nanya dulu mungkin? Kalau nggak ada saya teruskan. Ya. Jual beli pura-pura. Kayak jual anak sakit-sakitan dijual. Iya, udah dijual anak saya. Itu dulu. Saya kan dulu sakit-sakitan. Dititipin gitu. Terus diaku oleh bude saya sebagai anaknya. Ya, udah ini anak saya. Terus ya qadarullah sehat terus. Ganti nama itu? Enggak. Nama? Katanya namanya berapa ganti nama? Bisa juga. Iya, bisa juga. Tidak kurang dari 600 sahabat Nabi yang diganti namanya oleh Nabi. Ada. Tapi apa kalau hijrah harus ganti nama ya, Pak? Gak harus. Kalau memang namanya udah bagus, Dewi aja, jangan usah ganti. Kalau namanya dia mencerminkan dari kitab yang dia pegang itu gimana Pak Ustaz? Nah, gimana? Jadi dia namanya umpamanya mencerminkan di dalam kitabnya itu ada namanya kan? Iya. Kitab agama sebelah. Terus kita pindah ke Islam, apa perlu ganti nama atau tetap nama yang itu dipertahankan? Gimana? Selama nama yang dimaksud itu artinya bagus, nggak usah ganti nama, nggak ada masalah. Ya, Raja Heraklius itu oleh Nabi kan Heraklius Raja Ethiopia itu loh, siapa itu namanya? Aduh. Nilainya nggak ada, Pak. Apa? Nilainya nggak ada, nggak boleh tanya. Oh iya. Ethiopia itu loh, Raja Habasyah. Malik Habasyah itu Ethiopia. Najasyi. Itu tetap nama, walaupun nama masuk Islam tetap namanya Najasyi, tidak ada masalah. Emang Najasyi? Ya nama kan mereka Nasrani. Ya tidak tahu, makanya selama artinya baik tidak ada masalah, tetap aja. Tidak tahu Najasyi itu. Najasyi atau Najasyi? Iya. Kalau ada
Oke. nama kamu biasa, nggak terkenal di langit katanya gitu. Akhirnya diganti nama. Kalau Lulu kan terkenal di langit. Oh, Lu'lu wal marjan. Mutiara ya. Nggih, mutiara. Jadi ada teman, Nggih. ada saza ya pengajian sebelah. Nggih. Namanya biar terkenal di langit gitu. Akhirnya yaudah saja kasih nama saya Pak, yang tadi yang misal namanya Yuni gitu jadi Iya. Fatimah. Itu gimana ini? Bagus. Kalau yang saya tahu sih kalau selama artinya baik, mau Yuni, mau Yono, mau Susi, mau Susanto, ya tidak ada masalah sebenarnya, tidak ada masalah. Karena beberapa sahabat Nabi itu juga menggunakan nama-nama yang masih ajam beberapa. Kayak Umar itu kan ajam, non Arab, tidak ada masalah. Ajam itu non Arab, nama yang non Arab. Kalau Fatimah kan, tapi Fatimah kan ada taknya ya. Itu jadi kalau menurut saya sih nggak harus ganti nama kalau selama artinya baik. Kecuali namanya jelek, misalnya Rese namanya. Rese itu sampah. Ada namanya Pengki, ada namanya Cekocek, Muntu, Ulekan itu loh. Ya atau apa? Atau namanya Cikra, Dugel misalnya. Kalau yang artinya jelek lah pokoknya, itu sebaiknya diganti. Seperti itu. Allah a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Bukan berarti nama yang seperti biasa ini nggak terkenal di langit. Boten. Sebenarnya terkenal atau tidak terkenal di langit itu kembali kepada amalnya sebenarnya. Sahabat Bilal namanya Bilal, tapi langkah terompah kakinya terdengar di surga. Ya, padahal namanya Bilal. Bilal kan nama biasa gitu, bukan nama yang luar biasa. Kalau Ahmad, Muhammad, Musa, Harun kan nama-nama langit itu. Mau yang lain silakan kalau ada. Kalau menurut teori kita dilarang puasa pada hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu adalah tanggal 30 Sya'ban. Kalau ada 30 Sya'ban. Kalau nggak ada 30 Sya'ban, nah ini rumus. Dalam sebagian penganut mazhab Syafi'i, kalau orang yang nggak biasa puasa, selesai tanggal 15, tanggal 16 tadi, itu udah nggak boleh puasa. Kecuali yang terbiasa puasa atau yang masih punya hutang. Boleh. Sampai tanggal 30 Sya'ban, tanggal 30 itu pun bagi orang yang terbiasa puasa masih boleh puasa. Misalnya itu pas puasa Dawudnya dia, tidak apa-apa puasa. Itu, wallahu a'lam. Tapi bagi yang tidak terbiasa puasa sebaiknya nggak usah puasa. Dan saran saya nggak usah puasa tanggal 30 Sya'ban. Kalau ada tanggal 30 ya. Tapi kayaknya ini Sya'bannya usianya 29, nggak sampai 30. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustaz, kalau kita niat puasa kayak Daud itu kan sehari puasa, sehari berat, Iya. puasa, sehari. Nah, terus dilalahnya tuh pas jatuhnya hari Sabtu atau Minggu gitu. Terus datang anak-anak, ayo kita makan-makan, gitu. Kita batal ulang lagi. Kita gimana Pak Ustaz dari awal? Puasa Daud? Enggak, yang dibatal itu berarti besok puasa kita. Kan puasa Daud kan nggak wajib. Nggak wajib. Nggak wajib. Jadi pada waktu dimana kita milih makan-makan, batalin aja nggak apa-apa. Berarti besok puasa. Yang harusnya besok nggak puasa ya besok puasa. Karena hari ini kita milih batal. Jadi ingat puasa Daud itu nggak wajib. Jadi jangan terbebani. Sama dengan puasa bid, ayamul bid. Kadang jamaah sering nanya itu. Kita udah 2 hari puasa bid Ustadz. Ya, hari ketiga ada kondangan. Ya udah batalin aja pas kondangan. Tapi saran saya tetap puasa. Sampai dengan jalan ke kondangan tetap puasa kalau bisa. Begitu sampai tempat kondangan batalkan. Iya. Iya. Karena belum tentu soalnya pertama belum tentu nyampe juga kan. Belum tentu sampai sana masih ada makanannya juga kan ya. Iya. Saya pernah ngalami itu. Katanya ayam multi kan nggak harus di yang tanggal. Iya, saya tahu. Nah ini kan ceritanya mau tertib 3 hari berturut-turut, tidak apa-apa. Tapi saran saya tetap puasa, nanti sampai tempat baru dibatalkan. Saran saya sih gitu. Enggak lihat sikon. Saya kondang beberapa kasus kok. Ini buat pelajaran buat kita aja ya. Termasuk untuk saya sendiri yang belum mantu insya Allah. Jadi, iya, saya beberapa kali itu datang ke acara hajatan. Itu tamunya banyak. Karena dia pengurus masjid ya. Jadi banyak yang datang sampai nggak kebagian makan.
Padahal baru dibuka. Sudah rep gitu aja. Karena ternyata tamunya banyak. Banyak dan saya kan risih kalau mau ngantri terlalu banyak gitu, dan saya biasanya malas gitu. Saya nggak apa-apa. Yang penting saya kan hormat dia datang. Saya nggak masalah sih, makanannya nggak masalah. Kalau saya pribadi. Cuman kok bisa gitu. Iya, cuman ini buat pelajaran buat saya aja. Itu udah mati, saya buat pelajaran. Jangan sampai nanti begini kita, itu satu. Yang kedua, itu kesalahan saya sih, datang terlambat. Sudah habis semua. Jadi tambahin lagi. Kan sampai jam 1 kan, saya datang jam 1 itu. Ya udah wassalam semua. Udah mana udah batal puasa lagi ya Pak. Jadi, tapi kalau saya sih jarang puasa sih ya. Jadi saya sering nggak puasa sih. Jadi pas kondangan awalnya emang nggak puasa, dia awalnya emang nggak puasa. Jadi nggak terlalu heroik lah kalau saya, itu biasa. Saya itu lebih banyak makannya daripada puasanya. Karena di Al-Quran itu perintah makan sama perintah puasa lebih banyak perintah makan. Di Al-Quran itu perintah makan sama perintah puasa lebih banyak perintah makan. Nanti cek Qurannya. Perintah puasa itu cuma puasa Ramadan itu. Perintah puasa. Perintah makan beberapa kali. Kulu wasrobu wala tusifu, kulu wasrobu halan thayyib. Kulu banyak makan itu. Jadi di Al-Quran itu perintah makan lebih banyak daripada perintah puasa. Makanya saya pilih banyak makan. Enggak ada, ini modus ya. Jadi nggak usah puasa atau nggak usah sama. Udah ini modus. Udah ini modus. Pembenaran diri katanya kawan. Jangankan puasa, pakai cara makannya Bu Haji aja saya nggak bisa itu. Bisa. Kalau Haji bilang udah kalau repot apa gini loh. Iya. Kalau ada tembok tapi saya buka. Buatan cadarnya bukan. Cara makan Bu Haji yang disiplin jam apa? Iya, kalau nggih. Kalau soal cadar betul masalah. Nggih. Kalau Bu Haji niki cadarnya nggak medeni. Kan ada kan pakai cadar yang serem itu kan ada. Nggih. Iya ada. Kalau pengajian Nggih, ada sendiri nggih. Nggih, betul. Iya, ada yang pakai kayak kasa ya, bukan apa sih? Jadi di satu rumah tuh ada kasa kelihatan kis kasa. Ya macam-macam. Ya macam-macam. Enggak, orang itu kalau menurut saya beliau ini sama Butari itu enggak serem itu sih apa. Ada yang dulu Haji juga bilang gitu seru tapi lama-lama berjalan lama-lama. Tapi buatan jenengan sama Butari itu buatan serem. Tergantung orangnya kali ya. Tergantung orangnya juga, aura orangnya. Ya coba cari. Tadi mau datang, cuma abang nggak enak kan? Lah, Datang nah, iya tuh. Gimana? Siapa bilang? Kapan itu? kan udah biasa. Tadi pagi subuh habis subuh telepon. Kan udah biasa. Monggo yang lain silakan kalau ada. Jelas semua atau tidak jelas semua? Jadi biasanya nanya gini, udah Pak Ustadz kalau Nggih. balik lagi ke jual beli, Nggih. emang nggak boleh Pak kalau kita ngambil untung misalnya harga 5.000 terus kita jual 10.000 nggak boleh? Itu dia. Jadi 100% dari harga Ampun, bawah. sudah bagus. Ini selama tidak ada tipu-tipu, orang ngambil untung lebih banyak daripada harganya sekalipun, itu tidak dibatasi dalam Islam. Jadi menjual mahal, asal tidak ada tipu-tipu ya, menjual mahal dengan harga yang nggak biasanya lah, itu dalam Islam boleh, tidak apa-apa. Ini kalau di toko biasa sama di kapal laut kan beda harganya. Iya. Nanti kalau di pesawat juga bisa lagi beda harganya. Ben juga udah beda. Iya betul. Artinya kita boleh pasang harga lebih tinggi, tidak ada masalah. Justru dalam Islam itu nggak boleh jual terlalu murah sampai merusak pasaran. Asal tidak ada tipu-tipu tapi kalau ada tipu-tipu beda lagi. Misalnya gini, ini air saya ambil dari 7 gunung, dari 7 sumber mata air. Ada doanya pula. Oh ini ternyata enggak misalnya, itu berarti bohong, tipu-tipu berarti. Ya, jadi kalau ada tipu-tipu tidak boleh. Tapi kalau nggak ada tipu-tipu tidak ada masalah. Air apa ini? Nggak ada itu. Air biasa aja. Cuman ya karena saya yang jual, saya jual segini misalnya. Boleh-boleh aja, sah-sah saja. Tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan batas maksimal keuntungan itu 50%, tidak betul itu. Yang betul adalah boleh ambil untung sebesar-besarnya
Ya dengan segala konsekuensinya tentunya ya. Ya monggo terserah itu. Cuman memang dalam Islam itu ada begini, ini rumus. Termasuk jual beli yang diberkahi dan dicintai oleh Allah itu adalah jual beli yang memudahkan. Jadi kalau bisa sih kita ketahui dulu harga pasarnya berapa, terus kita harus jual dengan harga yang sewajarnya, atau kalau mau rendah dikit tidak ada masalah, atau di atasnya dikit silakan. Itu namanya memudahkan, sehingga orang nawar itu nggak usah repot-repot. Saya orang mau nawar nggak usah repot. Kalau tradisi di keluarga saya itu sering ngambil untung nggak banyak. Kalau jualan biasa ya, jualan kayak jualan sarung, kain, ibu saya kan jualan gitu. Itu selalu jual dengan keuntungan yang sedikit. Ya, tapi harga kompetitif, tidak terlalu rendah juga. Sehingga kalau ada orang beli ke toko ibu saya itu, kan kadang nawar, aduh maaf, nggak bisa ditawar, ini sudah press itu. Terus kalau nggak percaya silakan ke pasar. Akhirnya orang ke pasar, akhirnya balik lagi gitu lagi karena di pasar ternyata tinggi gitu. Ya, jadi harga kompetitif, tidak ada masalah. Kita nggak jual murah juga karena kompetitif dengan di pasar. Cuman bisa dibandingkan harganya dengan yang di pasar gitu. Jadi makanya kita kalau ada orang nawar, aduh maaf udah nggak bisa, ini sudah tipis untungnya misalnya gitu. Jadi banyak yang beli kalau gitu ya. Banyak beli. Lu mintu. Iya, lu mintu. Ibu saya itu dengan izin Allah ya. Kan bapak saya kan sempat sakit. Itu dengan izin Allah, rezeki itu melalui ibu saya. Dari jualan kain-kain itu. Sekarang yang melanjutin jualan kain itu adik saya. Yang laki. Perempuan. Yang perempuan. Nah, Kok kayak sentimen banget tuh. Adik saya yang laki itu baik orang, anak orangnya baik. Cuman enggak saya nggak ngomong. Saya nggak ngomong. Baik orangnya, Masa itu lagi nggak baik ya Pak? Habis saya marah itu dia agak shock gitu loh, kayak shock. Habis saya marah itu agak shock. Jadi kalau ngeliat bapak takut. Enggak juga sih. Jadi lihat bapak gini. Enggak. Agak lama enggak ketemu kan. Saya baru pulang itu setelah pandemi kan. Begitu ketemu dengan saya pertama kali itu, dia ngomong terus, gak berhenti ngomong terus. Kata istri saya, kayaknya dia takut saya yang ngomong, gimana dia yang ngomong terus. Dia begitu ketemu saya itu ngomong terus, gak berhenti ngomongnya itu. Saya dengerin aja. Oh, jadi sekarang kalau pulang kampung ya ke tempat si adik itu berarti ya? Enggak, saya ke kakak saya. Karena kalau ke adik saya kan enggak enak sama ipar kan. Kakak perempuan ada? Kan rumah orang tua saya itu ditempati oleh adik saya kan istrinya perempuan. Kalau saya kan enggak enak di situ. Kalau saya situ enggak enak kan. Jadi saya lebih suka ke kakak saya. Kakak saya kan perempuan. Saya kan adiknya, jadi nggak ada masalah. Saya mau tidur di kamar mana aja, saya santai sama kakak saya sendiri kan. Gitu. Cuman kalau standby kesehariannya di mertua. Nah betul Pak, berarti Iya, itu nggak ipar dalam. Apa? Tempat yang itu benar ya Pak, kalau orang Jawa kan kalau misalkan kakak kita laki-laki, kita boleh nih, saya perempuan nginep di rumah kakak saya yang laki-laki ya Pak. Iya. Kalau adik saya yang perempuan nggak boleh. Iya. Semua saudara. Enggak, maksudnya boleh. Kamu iparnya itu loh. Ipar adalah maut itu ya Pak ya. Iya. Dan saya juga enggak enak kan karena ipar saya perempuan itu. Tapi kalau di kakak saya kan perempuan. Jadi saya lebih leluasa. Ya, sama dengan kalau saya ke Probolinggo. Kalau saya ke Probolinggo kan adik saya kan di Probolinggo kan adik saya kan perempuan. Keponakan saya juga perempuan. Jadi saya kalau ke keponakan saya atau ke adik perempuan saya lebih leluasa. Kalau ipar saya laki-laki, jadi saya santai. Tuh. Mau tidur di mana aja saya santai karena Istilahnya welcome itu. adik perempuan ya. Tapi kalau bapak bawa istri, kan bapak pas bawa istri bang. Ya tinggal ya istri kan ada saya. Kan ada silang kamar tersendiri. Ya memang kalau untuk saya laki-laki main ke rumah saudari perempuan lebih nyaman. Saya punya jamaah, 2 putrinya kan perempuan. 2 putrinya perempuan. Iya, 2 anaknya perempuan. Iya 2 anaknya perempuan. Maaf. Dia cerita ke saya, enaknya punya anak perempuan gini Ustadz. Jadi kalau kita main ke rumah anak, itu kita leluasa. Karena kan mantu kita laki-laki. Jadi dia kan kerja. Jadi sehari-hari kita sama anak kita di rumah itu. Jadi
nggak pakai wo sama nggak risi sama mantu itu kata dia. Ya itu enaknya kata dia. Kalau beda kan kalau apa